Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Chandra Pedi Sumarno dari Prodi KPI 3B. Kali ini saya sedang bersama dengan Ali, salah satu wakil Ketua Karang Taruna Masa Bakti 2024 sampai dengan 2028 mendatang. Baik, terkait hubungan interpersonal, terlebih lagi di dalam tubuh organisasi, kita akan berbincang-bincang santai dengan salah satu narasumber kita, yaitu Ali. Apa aja sih yang terjadi di lingkungan Kartar atau di dalam tubuh Kartar terkait hubungan interpersonal ini? Langsung saja kita tanyakan pada narasumbernya. Gimana Li tanggapannya terkait hubungan interpersonal atau sering yang terjadi konflik-konflik yang sering terjadi di tubuh Kartar? Apakah ada atau tidak ada sama sekali, Li? Iya, baik, Mas Febi, perihal konflik ya di dalam tubuh Karang Taruna atau organisasi Karang Taruna yang dinaungi langsung oleh pemerintahan desa. Nah, untuk konflik di dalam organisasi pasti adanya ya, Mas Febi ya, pasti ada, dan itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa kita hindari konflik-konflik di dalamnya. Nah, konflik salah satunya konflik yang dialami oleh Karang Taruna adalah perbedaan pendapat. Itu adalah salah satunya. Nah, mungkin banyak sekali pandangan-pandangan ketika kita musyawarah atau rapat, perkumpulan dan lain sebagainya. Itu pasti banyak sekali pandangan-pandangan dari sudut pandang yang berbeda. Nah, itu mungkin cara mengatasinya. Kita pun adakan musyawarah itu. Nah, setelah kita banyak sekali pendapat-pendapat atau pandangan dari teman-teman lembaga Karang Taruna tersebut, maka kita adakan voting. Dan kita mana nih yang lebih cocok dari pendapat-pendapat tersebut. Gitu sih untuk hubungan atau konflik di dalam Karang Taruna. Terus misalkan terjadi gap atau selek, Li, misalkan antara saling sama anggota, oke lah, mungkin pas di forum mereka legowo istilahnya, tapi misalkan impact dari itu setelah selesai dari forum ternyata yang tadi saling bertentangan itu di luar itu masih terjadi saling gesekan atau diem-dieman. Nah, cara mengatasinya bagaimana, Li? Misalkan apa tetap dibiarkan seperti itu sampai selesai atau ada cara lain untuk mengatasi hal-hal seperti itu, Li? Gimana? Baik, menanggapi perihal tersebut, kami pun dari BPH, Badan Pengurus Harian Karang Taruna Desa Cikulak, itu punya cara tersendiri. Mungkin salah satu dari caranya itu kita kumpulkan gitu anak-anak yang sekiranya mempunyai konflik pribadi, yaitu perorangan. Nah, kita kumpulkan ada apa, masalah apa yang sampai bisa kesenjangan sosial, gitu. Adanya renggang yang tadinya dekat, terus adanya ya renggang lah gitu. Nah, kita kumpulkan orang tersebut, si A dan si B, kita kumpulkan, kita cari solusinya bareng-bareng. Gimana enaknya, di mana sih letak ketidaksamaan atau apa yang membuat si A atau si B ini punya konflik itu. Kita cari solusinya bareng-bareng di situ dan kita selesaikan di situ juga, supaya apa, tidak ada berkepanjangan masalah atau konflik. Kalau mengakibatkan atau masalah-masalah nanti kedepannya di tubuh Karang Taruna tersebut akan ya rusak gitu, semrawut, nanti yang ada rancu untuk keorganisasian. Itulah efek dari konflik. Nah, makanya kita harus meminimalisir bagaimana caranya kita untuk menghilangkan, ya minimal mengurangi konflik-konflik yang ada di dalam internal Karang Taruna Desa Cikulak tersebut, Mas Febi. Ini pertanyaan terakhir dari saya, Li. Ini kan kita kan di Karang Taruna itu dulunya itu bukan teman istilahnya. Gimana cara bisa saling menjalin satu sama lain sampai bisa terbentuk sebuah organisasi ini yang mana satu sama lainnya saling menguatkan, Li. Maksudnya apa sih, trik-triknya biar supaya menjalin hubungan seharmonis itu, Li?
Oke. Eh, untuk diceritakan ya sejarahnya lebih awal itu pembentukannya Karang Taruna itu juga secara tiba-tiba ya. Secara tiba-tiba tanpa adanya apa namanya paksaan atau adanya ya konsepan dan lain sebagainya. Itu secara tiba-tiba gitu. Mungkin pemuda di desa kami sedikit sadar dengan pentingnya lembaga Karang Taruna untuk menaungi kepemudaan di desa Cekulak. Nah, itu jadi yang tadinya kita tidak kenal kemudian jadi akrab. Nah, di situ kita sering adakan namanya kumpulan. Kita sering adakan kumpulan, minimal ngopi lah. Itu ngopi bareng. Kita mungkin yang kita sering sebut itu ngopi bareng. Iya, ngopi bareng sambil diskusi atau sambil ngobrol santai gitu. Yang sering kami lakukan seperti itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan sebagai organisasi supaya menjalin keharmonisan, menjalin keakraban satu sama lainnya. Tadinya tidak kenal maka akan kenal, jadi maka tak kenal maka tak sayang gitu. Terima kasih banyak Bung Ali. Mungkin segitu saja dari Ali. Ali ini salah satu wakil ketua Karang Taruna. Ali, sekarang kita lagi sedang berada di salah satu tempat yang dikelola langsung dari ini. Tempat ini langsung dikelola oleh Karang Taruna sendiri, budidaya lele. Dari mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.